Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang daya tarik pesan dan pihak pendukung. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Awalana Febrianti dan keempat teman saya ada Megarani, Yuni Sofianti, Sri Wulandari, dan Nur Muhammad Zaiduddin. Meningkatkan motivasi, peluang, dan kemampuan konsumen untuk memproses iklan. Yang pertama, motivasi untuk memperhatikan pesan. Yang kedua, menarik kebutuhan informasional dan hedonis. Yang ketiga, penggunaan rangsangan baru. Yang keempat, penggunaan isyarat yang menonjol atau tajam. Yang kelima, menggunakan gerak. Yang keenam, motivasi untuk proses pesan. Yang ketujuh, kesempatan untuk mencerna informasi. Yang kedelapan, kesempatan untuk mengurangi waktu proses. Yang kesembilan, kemampuan untuk mengakses struktur pengetahuan. Yang kesepuluh, kemampuan untuk membuat struktur pengetahuan. Dan yang terakhir ada kontraktisasi. Peran endorsement selebriti dalam periklanan. Pengiklanan dan agensi, mereka bersedia membayar gaji besar selebriti yang disukai dan dihormati oleh khalayak target. Siapa yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara positif terhadap merek yang didukung. Merek yang diiklankan sering didukung sebagai tokoh masyarakat populer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kredibilitas proses internalisasi. Kredibilitas mengacu pada kecenderungan untuk percaya seseorang. Ketika sebuah sumber informasi seperti endorse dianggap kredibel, sikap penonton berubah melalui proses psikologi yang disebut internalisasi. Internalisasi terjadi ketika penerima menerima posisi endorse terhadap masalah seperti dirinya sendiri. Sikap diinternalisasi cenderung dipertahankan bahkan jika sumber pesan dilupakan atau jika sumber beralih ke posisi yang berbeda. Daya tarik atau proses identifikasi. Terdapat 3 komponen, yaitu 1. Daya tarik fisik, 2. Daya tarik rasa hormat, 3. Daya tarik kesamaan. Yang artinya seseorang endorse dianggap menarik secara fisik, dihormati untuk alasan lain selain daya tarik fisik, atau dianggap mirip dengan kelompok target dalam hal karakteristik apapun yang dikaitkan dengan hubungan dukungan tertentu. Daya tarik dirasakan dapat dicapai melalui salah satu atribut ini dan tidak mengharuskan selebriti mencakup semua secara bersamaan. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan endorse atau pendekatan no-tiers yang terdiri dari faktor masalah, pertimbangan biaya, faktor kemudahan atau kesulitan bekerja, daya tarik selebriti, kesesuaian selebriti dan audiens, kecocokan selebriti dan merek, kredibilitas selebriti, dan faktor kejenuhan. Peran humor dalam periklanan. Pengiklanan juga beralih ke humor dengan mencapai berbagai tujuan komunikasi yang terdiri dari 5. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Yang kedua, membimbing pemahaman konsumen klaim produk. Yang ketiga, mengaruhi sikap. Yang keempat, meningkatkan ingatan. Dan yang kelima, menciptakan tindakan pelanggan. Memicu ketakutan konsumen yang terdiri dari 3. Yang pertama, logika daya tarik ketakutan. Logika yang mendasari pemicu ketakutan konsumen akan merangsang keterlibatan penonton dengan pesan dan dengan demikian mempromosikan penerimaan argumen pesan. Yang kedua, intensitas yang tepat. Tingkat intensitas ancaman yang efektif dalam membangkitkan rasa takut pada audiens tergantung sebagian besar pada beberapa banyaknya relevansi yang dimiliki topik untuk audiens. Dan yang ketiga,
kasus terkait daya tarik kelangkaan. Pengiklan penarik kelangkaan ketika melakukan penekanan dalam pesan mereka bahwa hal-hal yang menjadi lebih diinginkan ketika mereka berada dalam permintaan yang besar tetapi kekurangan pasokan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada memicu rasa bersalah konsumen. Orang-orang merasa bersalah ketika mereka melanggar aturan, melanggar standar atau keyakinan mereka sendiri, atau berperilaku tidak bertanggung jawab. Memicu rasa bersalah yang kuat karena mereka memotivasi individu dewasa secara emosional untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab, yang mengarah ke penurunan tingkat rasa bersalah. Pengiklan dan komunikator pemasaran lainnya memicu rasa bersalah dan berusaha untuk membujuk calon pelanggan dengan menegaskan atau menyiratkan bahwa perasaan bersalah bisa diatasi dengan menggunakan produk yang dipromosikan. Upaya memicu rasa bersalah tidak efektif jika iklan yang berisi menarik perasaan bersalah, kekurangan kredibilitas, atau pengiklan dianggap memiliki niat manipulatif. Bila iklan dianggap kurang kredibel atau mencoba untuk memanipulasi penerima, perasaan bersalah tersebut justru diperlemah, bukannya meningkat. Selanjutnya, penggunaan seks dalam periklanan. Di sini ada kelemahan daya tarik seks dan peran seks dalam iklan. Dalam kelemahan daya tarik seks, penggunaan ilustrasi seksual yang eksplisit dalam iklan dapat mengganggu pengolahan konsumen terhadap argumen pesan dan pemahaman pesan. Ada pula peran seks dalam iklan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu materi seksual dalam tindakan periklanan atau untuk menarik dan mempertahankan perhatian untuk jangka waktu lama. Yang kedua, untuk meningkatkan diingatnya poin pesan. Dan yang terakhir ada untuk membangkitkan tanggapan emosional seperti perasaan gairah dan bahkan nafsu. Selanjutnya, pesan bawah sadar dan simbolis yang dilekatkan. Di sini ada 2 situasi yang berbeda. Yang pertama yaitu periklanan bawah sadar tidak mungkin bekerja. Ada 3 bentuk stimulasi bawah sadar yang berbeda. Yang pertama, menyajikan rangsangan visual pada tingkat yang sangat cepat melalui perangkat yang disebut tahistoskop. Yang kedua, menggunakan pidato dipercepat dalam pesan pendengaran. Yang terakhir, tersematkan simbol tersembunyi. Pada situasi yang lain, rangsangan bawah sadar mungkin memengaruhi pilihan merek. Kebutuhan yang disiapkan pengiklan mungkin secara tidak sadar mengaktifkan pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan merek tertentu. Tetapi konsumen tidak akan bertindak atas pikiran atau perasaan jika dia saat itu tidak di pasar untuk membeli produk yang berhubungan dengan itu. Secara umum, itu akan diharapkan bahwa iklan media massa akan memiliki efektivitas sedikit dalam hal ini mengingat bahwa paparan iklan dan keputusan pembelian biasanya dipisahkan dalam waktu. Namun, titik iklan pembelian dapat memberikan media untuk secara bawah sadar menyiapkan konsumen untuk membeli merek tertentu. Sekian, terima kasih. Fungsi musik dalam periklanan. Musik menjadi komponen penting bagi periklanan hampir sejak awal era perekaman suara. Pengaturan klasik yang digunakan untuk menarik perhatian, menyampaikan nilai jual, mengatur nada emosional iklan, dan memengaruhi suasana hati pendengar. Terus selanjutnya, pertimbangan menentukan penggunaan periklanan komparatif. Yang pertama, faktor situasional, terus keuntungan yang berbeda, masalah kredibilitas, dan yang terakhir menilai efektivitas. Berikut hasil dari kelompok kami. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.